Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Fitria Katrunada Al-Fawas, dan teman saya Gifari Fajar Anugrah. Pada video ini kami akan membahas mengenai kaidah as-su'al mu'adun fil jawab dan layun sabu ila sakitin qaulun. Pertama-tama mengenai pengertian kaidah. Pada kaidah as-su'al mu'adun fil jawab, kaidah ini memiliki arti bahwa kalimat yang ada di dalam pertanyaan itu diulang di dalam jawabannya. Contohnya, ketika ada seseorang berkata, aku jual barang ini dengan harga 1.000, lalu orang lain menjawab, aku beli, maka itu berarti membeli dengan harga 1.000. Jadi makna kaidah ini tuh pertanyaan itu dikembalikan atau diulang di dalam jawaban. Nah, berdasarkan kaidah ini, maka ketentuan dari suatu jawaban itu sangat terikat secara koheren dengan pertanyaan. Nah, kaidah ini terdiri dari 3 kata pokok. Yang pertama ada kata as-su'al, itu artinya pertanyaan. Mu'adun artinya terulang. Kemudian al-jawab artinya jawaban. Jadi arti dari kaidah ini itu adalah pertanyaan itu terulang dalam jawaban apabila sebuah jawaban itu dengan lafaz yang singkat seperti ya atau tidak atau yang lainnya. Nah, setelah sebuah pertanyaan yang panjang dan terperinci, maka itu seakan-akan pertanyaan itu terulang dalam jawaban tersebut. Dan tidak boleh bagi orang yang diberikan pertanyaan itu untuk meniatkan sesuatu yang lainnya selain pertanyaan tersebut. Semisal ada satu contoh, ada seseorang yang bertanya, apakah kamu mengambil uang si fulan? Lalu dia menjawab, ya. Maka jawaban ini berarti, ya, saya mengambil uang si fulan. Jadi ketika seseorang ditanya dengan pertanyaan yang panjang dan banyak, maka ketika ia menjawab pertanyaan itu walau hanya dengan satu kata saja, maka seakan-akan pertanyaan itu terulang atau ada di dalam jawaban yang diberikannya. Kemudian ada kaidah layun sabu ila sakitin qaulun. Nah, layun sabu ila sakitin qaulun ini artinya itu tidak dapat diserupakan kepada orang yang diam suatu perkataan. Jadi maksudnya itu orang yang diam itu tidak bisa dihukumi dengan perkataan apapun. Nah, kaidah ini merupakan satu kaidah yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu ada kaidah layun sabu ila sakitin qaulun. Bagian kaidah ini terdiri dari 2 kata pokok, yaitu kata yun sabu yang artinya sandaran dan kata sakitin yang artinya diam. Jadi kaidah layun sabu ila sakitin qaulun itu memiliki arti perkataan tidak bisa disandarkan kepada orang yang diam. Nah, kemudian yang kedua, kaidah walakini sukuti fi ma'ridil hajah bayan. Pada bagian ini itu terdapat 2 kata yang harus digarisbawahi. Yang pertama ini ada as-sukut yang artinya diam, dan bayan artinya penjelas atau pengakuan. Jadi arti keseluruhan dari yang bagian yang kaidah ini tadi adalah diam dalam sesuatu yang ditawarkan itu merupakan pengakuan. Jadi kalau untuk yang kaidah kedua ini tadi sebenarnya adalah perkataan dari perkataan Imam Syafi'i yang mengandung makna bahwa diamnya seseorang tidak menempati kedudukan sebagai orang yang berbicara. Atau dengan kata lain itu, kaidah ini memiliki makna bahwa suatu tindakan itu tidak dapat memberikan akibat hukum kecuali orang lain ridho dengannya. Sementara orang tersebut diam dalam segala kondisi, maka sikap diamnya itu tidak dapat dianggap sebagai ungkapan ridho atau sesuatu bentuk izin. Nah, dengan demikian, umpamanya diamnya seorang janda ketika diminta izin untuk dinikahkan itu bukan berarti dia memberi izin. Begitu pula diamnya seorang yang tertuduh setelah disumpah itu bukan berarti mengingkari tuduhan. Hal ini lain halnya dengan seorang gadis yang diam, apalagi ada clue kerelaannya ketika diminta izinnya untuk dikawinkan. Nah, karena dalam hal ini
sebab diamnya itu sama dengan ia memberi izin, sebagaimana sabda Rasul yang artinya izinnya adalah diamnya. Nah, perkataan tidak disandarkan kepada orang yang diam. Untuk pernyataan ini tuh merupakan bagian pertama dari kaidah ini, yang merupakan pernyataan dari Imam Syafi'i. Makna kaidah ini tuh bahwa suatu perkataan tidak boleh disandarkan kepada orang yang diam apabila dia tidak mengatakannya. Adapun diam dalam sesuatu yang ditawarkan itu merupakan pengakuan. Jadi artinya diam dalam hal yang diharuskan untuk berbicara itu merupakan pengakuan. Pengakuan ini itu diterima karena kondisi atau kasus yang sedang terjadi itu mengharuskan untuk tidak diam saja. Nah, kemudian mengenai dasar hukum kaidah akan dijelaskan oleh teman saya, Gifari Fajar Anugrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan subbab tentang dasar hukum kaidah. Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kepada umatnya untuk memelihara ucapannya supaya tidak ada musibah pada orang yang mengucapkannya, seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dalam Sunan Imam At-Tirmizi, yang artinya barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari keburukan anggota yang terletak antara dua tulang rahang dan keburukan anggota yang terletak antara dua paha akan masuk surga. Dan dalam kaidah yang artinya soalan diulang dalam jawaban, kaidah ini dipakai dalam mazhab Hanafi, Syafi'i. Imam Ibnu Nujaim membincangkan kaidah ini pada kaidah yang ke-11, manakala Al-Suyuti membincangkan dalam bab kedua kaidah yang ke-17. Apa maksud dari kaidah ini? Ialah pertanyaan yang dilontarkan pada seorang yang dijawab dengan jawaban ya adalah dianggap mengulangi sebagian daripada soalan tersebut, bukan menjawab dari lain-lain persoalan. Penerapan kaidah yang di atas tadi dalam bidang hukum keluarga Islam. Dalam kaidah yang di atas yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu pertanyaan atau soal yang diulang dalam jawaban pada penerapan bidang hukum keluarga Islam, kaidah ini boleh diaplikasikan dalam urusan berkaitan dengan pengakuan, perceraian, hubungan dengan seseorang, hak pemilikan, pelepasan hak, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, apabila seorang bertanya, apakah kamu sudah makan? Apabila dijawab ya, jawaban tersebut sebenarnya mengandung maksud ya, saya sudah makan. Apabila Ali bertanya kawannya Salman, kamu sudah bercerai dengan istri kamu? Apabila Salman menjawab apakah Salman menjawab sepatah perkataan saja, yaitu ya, seolah-olah beliau menjawab ya, saya menceraikan istri saya. Berbeda dengan pertanyaan apabila Ali bertanya kawannya Latif, kamu sudah kawin atau kamu sudah punya istri? Jawab Latif dengan tujuan bergurau, belum atau tidak, sedangkan dia sudah beristri. Apakah perkawinan Latif dengan istrinya terputus? Jawabannya tidak terputus, karena ucapan tersebut merupakan kinayah atau simbolik yang memerlukan niat. Niat memutuskan perkawinan tiada. Berbeda dengan pertanyaan kamu sudah ceraikan istri kamu? Jawabannya ya, maka hubungan tersebut terputus karena jawaban atau ucapan tersebut sharih dan jelas. Baik, selanjutnya mengenai penerapan pada kaidah la yunsabu ila sakitin qaulun. Ada beberapa contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan hukum keluarga. Contohnya itu seperti di dalam suatu persidangan, seorang hakim tidak diperbolehkan menetapkan status hukum seseorang yang sedang diadili yang hanya diam tanpa mengakui dakwaan yang ditunjukkan kepadanya. Jadi hakim tidak boleh mengadili atas dugaan yang ditujukan pada terdakwa sebelum terdakwa menjawab atas tuduhan tersebut benar atau salahnya. Nah, kemudian berbeda dengan kaidah walakini sukuti fi ma'radil hajat bayan, akan tetapi diam dalam sesuatu yang ditawarkan merupakan pengakuan. Itu contohnya seperti diamnya anak perawan ketika ditawarkan menikah dengan seorang laki-laki oleh walinya. Nah, itu dianggap sebagai ridho atau suatu persetujuannya. Nah, kaidah ini didasari oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sahih Bukhari nomor 6433 yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah
menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Abu Amru alias Zakwan, dari Aisyah radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa saya berkata, "Ya Rasulullah, apakah wanita dimintai izin pada kemaluan mereka?" Nabi SAW menjawab, "Iya." Kemudian saya bertanya lagi, sungguh gadis merasa malu, lantas ia memilih diam jika diminta persetujuannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, maka jika ia diam, itulah tanda persetujuannya. Baik, cukup sekian presentasi dari makalah kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.